Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita akan masuk kembali ke perkuliahan grafika komputer. Di sini kita akan melakukan praktikum, yaitu melakukan pembuatan grafik. Tapi sebelumnya kita harus pahami dulu ya tentang platform yang kita gunakan, kemudian teknologi apa, kemudian nanti deployment-nya bagaimana, kemudian toolsnya apa, framework, bahasa, dan seterusnya sampai ke tahapan praktikum. Baik, kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Pak In akan jelaskan mulai dari platform. Apa itu platform? Kita bisa memilih ya, platform itu apakah kita nanti mau desktop, PC, atau laptop, itu disebutnya desktop. Kemudian tablet, mobile, HP yang kalian pegang itu adalah mobile, atau cross platform. Jadi semua bisa. Nah, untuk teknologi zaman sekarang ini dituntut bahwa nanti outputnya itu harus semua bisa. Bisa diakses oleh desktop, oleh tablet, oleh mobile, semuanya bisa. Jadi sekarang fokusnya kita adalah untuk yang cross platform. Kemudian teknologinya apa? Sebelumnya Pak In ingin memberikan tutorial di OpenGL, tapi nantinya OpenGL itu nantinya hanya terkhusus untuk executable, hanya di Windows. Nah, Pak In beralih, bagaimana nanti kita outputnya ini cross platform, jadi outputnya bisa dilihat di semua platform, maka kita pilihnya teknologinya memakai teknologi web. Kemudian bagaimana cara mendistribusikannya nantinya outputnya. Cara mendistribusikannya kalau misalkan executable tentunya kita harus membuat installer. Nah, jadi ada file exe ya, nanti file exe yang harus dibuat. Nah, kalau untuk web tentunya kita harus membuat hosting ya. Ya lokal saja dulu ya. Nanti kalian coba-coba untuk hosting di internet dengan sesungguhnya. Kemudian tools yang kita pakai, tadinya kita pakai kode blok, tapi sekarang kita coba yang lebih umum saja, yang paling banyak dipakai yaitu Sublime. Kemudian framework, tadinya kita mau OpenGL, kita coba sekarang kita pakainya Bootstrap ya. Dan jQuery dan juga ya itu aja ya. Oh ya satu lagi. ChatJS. Ini untuk membuat grafik. Jadi ini framework yang kita akan pakai. Kemudian bahasanya kalau misalkan di OpenGL dulu itu kita memakai C#. Yang ini C#. Tapi sekarang kita akan coba memakai bahasa yang pertama PHP, HTML, dan JavaScript. Jadi ini yang akan kita telusuri ya, kita pelajari. Nah, yang penting kalian itu tahu kajian dari mata kuliah. Jadi kalian nanti kalau misalkan kok Grabcom di kampus lain berbeda gitu kan ya, nggak masalah. Yang penting kan kajian mata kuliahnya sama. Nah, yang pertama misalkan ya, kita harus bisa membuat sebuah blok ya, dalam sebuah mesin. Blok itu ya kotak, segitiga, bulat, itu blok ya. Blok itu bordernya mau setebal apa ya kita harus tentukan. Kemudian warnanya mau warna apa tentu harus kita tentukan. Nah, jadi ini ya kajian mata kuliah ini. Jadi jangan terpaku kepada frameworknya OpenGL, kemudian toolsnya harus kode blok, jangan ya. Toolsnya boleh apa saja, frameworknya boleh apa saja, dan bahasa juga boleh apa saja. Kemudian materinya ya, materi yang kedua create data from datasheet. Nah, ini materi tambahan ya. Jadi ini untuk menunjang materi kita harus bisa membuat data yang siap dijadikan sebuah grafik dari datasheet atau dari database. Yang ketiga create data graphic with framework-nya. Nah, jadi ini datanya sudah siap, kita bikinnya grafik. Nah, kalau bikin grafik dengan secara manual,
memang itu akan menghasilkan sebuah objek yang sederhana, tapi sekarang kita akan coba buat objek yang sederhana dan objek yang menarik, yaitu dengan framework. Kemudian menambahkan animasi. Bagaimana apakah animasi itu misalkan si kotak ini bisa bergerak, atau misalkan sebuah progress bar dari misalkan 0%, 1%, 5% sampai 100%, itu kan pergerakan animasi. Kemudian close platform dan fully responsive. Artinya fully responsive ini kalau misalkan dia berada di desktop, ya dia besar. Tapi kalau dia di tablet, dia mengecil. Dan ketika dia di mobile platform, dia menyesuaikan diri menjadi kecil tanpa mengganggu tampilan. Jadi misalkan saat di desktop, dia fontnya misalkan 12 poin. Ketika di tablet tetap 12 poin. Dan ketika di mobile juga tetap fontnya 12 poin. Jadi tidak perlu menzoom ya. Jadi otomatis menzoom sendiri, menyesuaikan diri sendiri bentuknya. Untuk data, kita akan coba mengolah datanya itu adalah datasheet ya, itu .csv, separated file ya. Jadi data yang dipisahkan oleh koma. Nah, biasanya itu datanya itu, nah kalau misalkan di Windows 7 atau Windows 10 ya, .csv itu kebaca oleh Microsoft Excel ya. Separated values file ya. Nah, ini silakan untuk filenya silakan kalian akses di bit.ly garis miring kecil semua ya, bit.ly garis miring grab commerce. Enter. Nanti silakan kalian download ya ininya, praktikumnya. Di sana ada file yang praktikum yang ini. Dan yang kedua ada data mahasiswa.csv. Silakan kalian nanti download. Nah, untuk data mahasiswa CSV di sini ada nomor, ada tanggal, nomor tes, nama mahasiswa, tempat lahir, tanggal lahir, agama, dan seterusnya sampai program studi. Nah, ini harus kita tampilkan grafiknya. Nah, nanti bagaimana? Kemudian, nah ini perintahnya ya. Nah, perintahnya. Perintah yang A. Klasifikasi berdasarkan jenis asal sekolah, pekerjaan orang tua, program studi yang dipilih, tahun lulus, dan usia. Tentu ini kalau misalkan sebuah datanya statis, ini bisa kita olah paling cocok adalah dengan menggunakan Microsoft Excel kalau datanya statis. Tapi untuk data saat ini tentunya itu tidak ada yang statis ya. Tiap tahun berubah, bahkan dalam 1 tahun pun data itu akan terus berubah. Misalkan data mahasiswa tadi ya, ya mungkin saja besok ada yang cuti. Dan tentunya nanti akan mempengaruhi jumlah grafik ya. Kalau misalkan mahasiswa itu mengundurkan diri atau mahasiswanya di drop out, tentunya itu ya datanya bersifat dinamis. Kemudian menampilkan grafik ya, grafiknya nanti berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan tipe sekolah, berdasarkan asal sekolah, program studi, dan nanti terakhir berdasarkan usia. Usia nanti kita hitung dari tanggal lahir ya. Tanggal lahir dihitung jadi berapa usianya, kita jadikan grafiknya. Kemudian akses grafik tersebut via Microsoft Excel ya. Itu paling gampang ya. Via Microsoft Excel tinggal klik jadilah grafik. Kemudian via Microsoft Word. Nah, nanti mau di print katanya. Grafik itu mau di print tapi disatukan dengan penelitian kita, misalkan skripsi kita, nanti tinggal copy paste saja. Kemudian dilihat dari Microsoft Windows. Nah, itu gampang juga ya. Nanti grafiknya tinggal di screenshot saja, jadikan sebuah gambar. Nanti tinggal dibuka aja di Windows Explorer.
kemudian dilihat dari Android Mobile. Nah, gimana caranya itu? Grafiknya itu dilihat dari HP-nya. Gambarnya di copy ke HP, ya boleh lah ya. Kemudian dilihat dari browser. Nah, bagaimana caranya nih? Jadi buka Mozilla, apakah Mozilla itu misalkan dari laptop kamu, buka dari Mozilla. Gimana caranya? Atau misalkan browsernya itu dari HP kamu ya. Dari HP kamu silakan dibuka, dari HP kamu buka browsernya, tampilkan grafik itu. Nah, bagaimana caranya? Kayak perintah yang gede, tampilkan grafik tersebut secara real time berdasarkan perubahan data mahasiswa. Nah, ya, ini dia. Ini mulai agak sulit. Nah, kalau perubahan data mahasiswa, misalkan mahasiswa sekarang ada sekitar 100 orang. Nah, secara perubahan ada misalkan ada yang cuti satu, cuti. Nah, berarti kan mahasiswanya ada 99 yang aktif. Nah, grafik itu harus otomatis berubah. Nah, nanti bagaimana caranya? Tentu ini tidak akan bisa digunakan Microsoft Excel ya, nggak akan bisa. Kemudian penambahan data mahasiswa pengguna ya. Terakhir, akses grafik tersebut secara multi-user, artinya diakses secara online. Jadi data itu tentunya tidak akan berupa data sheet lagi ya, data sheet, tapi harus berupa database. Karena ini inginnya kita adalah multi-user ya, diakses oleh banyak user, tentunya nanti kita harus mengubah data mentah itu menjadi database terlebih dahulu. Oke, kita sekarang praktikum. Silakan kalian kalau misalkan di laptop kalian tidak ada SAM, silakan download dulu. Kalau misalkan sekarang kalian belum punya laptopnya, silakan kalian datang saja ke kampus. Di sana ada gunakan lab komputer ya. Kalian download SAM, kemudian kalian juga download Sublime Text 3. Kemudian kalian jalankan SAM, kemudian start Apache-nya, kemudian start juga MySQL-nya. Dua-duanya harus jalan ya. Kemudian buka browser, akses localhost. Ketik saja localhost, enter. Ya, kalau tampil udah bagus ya. Kalau error ya nanti mungkin di sini ya. Belum ini ya, belum betul ya. Sekarang buka Windows Explorer buat folder project. Ya, folder projectnya tentu di C, SAM, htdoc. Di sini kita bikin folder project, folder baru misalkan grabcom. Ini folder projectnya. Coba kita bikin new text document. Nah, ini ada text document. Jadi folder projectnya kita tentukan di C htdoc, ini ya, C SAM htdoc grabcom. Ini. Oke, sekarang buka browser, akses folder project. Kita kembali lagi ke browser. Ini localhost. Kemudian folder kita tadi adalah grabcom. Ya, ini dia. Nah, ini adalah dilihat dari browser. Di sini ada new text document dan di sini dilihat dari Windows Explorer. Sekarang kita teruskan ngodingnya, oke? Kita. Oke. Oke, siap, udah siap ya? Siap ngoding? Siap. Kita buka Sublime-nya. Klik File, Open Folder. Nah, folder mana yang kita buka yaitu di htdoc grabcom yang barusan ya. Jadi ini yang akan kita jadikan folder project kita. Select folder. Ya. Di close saja Windows yang sebelumnya di Sublime. Kita perbesar. Nah, di sini ada grabcom. Klik kanan, new file. Kita ketik apa saja ya. Kita simpan, Ctrl S. Kita simpan dengan nama file index.php. Save.
Kemudian kita ketik di sini HTML, ketik tab ya, tab. Otomatis keluar ya coding HTML-nya. Kita kasih judul grab.com. Setelah body tag H1 ya, heading 1, kita tab saja, tab. Ya, simpan. Ini codingnya, kita lihat di browser. Kita reload. Nah, ini dia. Hello World grab.com. Nah, kita kembali ke petunjuk file. Nah, kita ke kajian kuliah ya, create blog. Bagaimana cara membuat sebuah blog di browser ini. Nah, cara sederhana kita bisa memakai yang namanya tag table. Table. Tabel row. Tabel kolom. Ini adalah tabel. Simpan, kita reload. Lihat di sini. Ini kenapa tidak ada kotaknya? Karena memang di sini tidak ada border ya. Jadi bordernya kosong. Nah, jadi di sini bordernya tidak terlihat ya. Dan warnanya juga belum muncul. Nah, sekarang kita akan coba set border 1 pixel. Kita simpan, coba kita reload. Nah, ini dia. Ini adalah tabel. Jadi ini kotak ya. Nah, kalau misalkan kita ingin ada row baru, coba enter. Tabel row. TD. Ini adalah row kedua. Simpan, reload. Nah, ini adalah row kedua. Kalau misalkan kita ingin membuat kolom di sini ya, TD. Ini adalah kolom kedua. Simpan, reload. Nah, ini adalah kolom kedua. Nah, di sini kosong ya. Kosong karena di sini belum ada. TD. Ini adalah row kedua. Kolom kedua. Simpan, reload. Nah, ini. Jadi seperti ini. Kita juga bisa men-setting misalkan width ya, width 100%. Reload, artinya dia akan 100%. Jadi walaupun kita geser, ini akan menyesuaikan. Nah, kemudian kita kasih background, BG color misalkan red. Kita simpan, reload. Nah, merah ya. Nah, jadi ini adalah kajian utama kita di mata kuliah grab.com. Jadi kalian harus paham dalam membuat sebuah blog ini bagaimana, kemudian membordernya dengan cara apa, dan memberi warnanya bagaimana. Kita kembali. Selain memakai table, kita juga bisa memakai div. Div ini adalah div atau block. Kita simpan, reload. Ini adalah div. Cuman div ini belum
eh, belum kita kasih border ya, belum. Nah, di sini juga sama. Sini style, border 1 pixel. Misalkan ini solid ya. Solid 1 pixel. Crash, misalkan ini kita pakai RGB ya. Red, green, blue. Misalkan rednya kita fullkan, greennya kita nolkan, blue-nya kita nolkan. Artinya ini warna merah ya, red. Kita lihat. Nah, lihat di sini. Kita coba pisahkan antara table dengan div. Coba kita break 2 kali. Reload. Nah, lihat di sini. Ini kita membuat sebuah kotak. Ini adalah div atau blok. Nah, di sini kita bisa coba menambahkan, misalkan tidak solid, misalkan dash titik-titik ya. Kita reload. Nah, ini seperti ini. Warnanya misalkan kita jangan merah, misalkan rednya menjadi 0, greennya, nah ini blue, ini bagian blue, blue-nya kita misalkan kita fullkan jadi FF. Nah, ini jadi warna biru. Kemudian kita pisahkan, misalkan titik koma, di sini kita ketik background color. Background colornya misalkan light green. Simpan. Nah, ini dia. Nah, menjadi seperti ini. Ini adalah basic dari materi kita, yaitu grafika komputer. Nah, sekarang kita akan coba buat sebuah ini ya. Kita akan coba memakai framework. Yaitu memakai framework Bootstrap. Kita harus pelajari dulu apa itu Bootstrap. Bootstrap adalah kerangka kerja CSS yang terbuka bla 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 bla. Nah, jadi intinya Bootstrap itu biar bagus ya. Nah, kita sekarang coba ke we try Bootstrap. Bootstrap. Coba kita klik Bootstrap 3 ya, ini dia. Jadi Bootstrap itu adalah untuk menyesuaikan ya. Di sini ada versi desktop, kemudian di sini ada versi tablet, dan di sini ada versi mobile. Di mana kolom-kolomnya ini masih terlihat bagus ya. Misalkan di sini ada 12 PT, di sini juga tetap 12 PT, dan di sini juga tetap 12 PT. Jadi teksnya itu tidak usah di zoom manual oleh kita aja, tapi menyesuaikan dengan bentuk itu ya, bentuk platformnya. Nah, sekarang kita akan coba memakai Bootstrap ini. Kita ketik di Google CDN Bootstrap. CDN Bootstrap. Ya, di sini. Nah, lihat sini ada CSS ya. Link real bla bla bla. Kita copy ya. Copy. Kita tambahkan ke sini. Ke bagian sini ya, setelah title. Paste. Kemudian kita tambahkan juga JavaScript-nya. Kita copy. Paste.
Udah cukup, kita simpan ya. Kita kembali ke sini, ke project kita. Kita lihat di reload. Nah, di sini udah ada perubahan ya untuk fontnya. Fontnya jadi seperti inilah ya. Nah, sekarang kita akan coba tambahkan sini. Kita hapus semua ya. Hello world Grabcom, kita jadikan itu saja komentar dengan cara menekan kontrol garis miring. Kontrol garis miring. Nah, akan menjadi sebuah komentar semua ya. Nah, setelah body, kita coba pakai div ya. Div, kita pakai class container. Setelah itu di sini kita coba H1, halo bootstrap, kita simpan, kita reload. Nah, halo bootstrap. Jadi kontainer ini sudah ada batasan ya. Jadi di sini ya sekitar berapa 5% lah ya. Coba kita perbesar. Nah, ini otomatis menyesuaikan diri ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita tambahkan sebuah style, misalkan border, misalkan solid, ya, simpan, kita reload. Nah, lihat di sini adalah bordernya ya, kotak. Nah, ini adalah ukuran tablet, ini ukuran mobile, dan ini adalah ukuran desktop. Oke, sekarang kita akan membuat tabel bootstrap. Kita table, class table, spasi, table bordered. Sama, untuk isinya sama ya, misalkan kita cut yang mulai dari TR sampai ini NTR, kita cut, kita pastekan di sini. Pastenya Ctrl Shift V ya, Ctrl Shift V biar beraturan. Kita simpan, kita reload. Nah, jadi ini lihat di sini, ini adalah tabel, ini adalah tabel. Tabelnya sudah bagus ya. Nah, tabelnya sudah menyesuaikan diri. Nah, sekarang kita coba hilangkan ya, untuk hilangkan bordernya ya, border dari div. Kita hapus, simpan. Nah, seperti ini. Kita akan coba tambahkan header. Header 1, header 2. Kita simpan, reload. Ya, ini dia headernya. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan dengan yang namanya CSS ya. CSS yang kita buat sendiri. Misalkan kita dibuat di sini ya, di atas table, yaitu style. Kita buat CSS baru kita, misalkan CSS-nya untuk TH. Untuk tabel head ya. Jadi kita akan memberi warna yang untuk header 1 dan header 2.
Nah, misalkan untuk TH kita coba background color. Background color misalkan light green. Kita simpan. Coba kita reload. Nah, jadi header 1 dan header 2 menjadi warna hijau muda. Nah, sekarang walaupun kita misalkan nambah, misalkan TH, misalkan ini header 4 plus 3 ya. Simpan, kita reload. Jadi nambah. Jadi semua header akan mengikuti aturan, yaitu yang ada di style yang kita buat. Nah, satu lagi misalkan ini untuk tabelnya bordered. Nah, kita coba tambahkan, copy paste saja ini. Oh, nggak usah ya, tr lagi, tr, td, a. Kita reload. Nah, jadi seperti ini. Kita tambahkan yang banyak. Reload. Nah, jadi tabelnya seperti ini nanti ya. Kemudian kita akan coba tambahkan di sini tabel stripped. Simpan. Kita reload. Oh, salah ketik ya. Stripped. Reload. Masih salah ketik. Ternyata di sini P-nya ke 1 ya. Simpan, kita reload. Nah, lihat. Ini akan menjadi stripped. Ini ada abu, putih, abu, putih, abu, putih, abu, dan seterusnya. Kemudian ada satu lagi ya. Kalian coba pakai misalkan tabelnya tabel hover. Reload. Dan ini akan menjadi sebuah tabel hover. Atau mungkin juga semuanya dipakai ya. Baik itu tabel border, tabel stripped maupun tabel hover. Kita pakai semua. Dan ini akan menjadi tabel border, tabel strip, dan juga tabel hover. Dan ini adalah fitur dari framework Bootstrap. Jadi kita hanya tinggal pakai saja. Oke, sekarang satu lagi ya. Satu lagi ya framework yang akan kita pakai yaitu chart. Kita mengunjungi saat ini chart.js.org. Silakan dikunjungi, nanti kalian ya kunjung ini. Kemudian kita klik get started. Nah, di sini ada pembahasan tutorial. Tentu kalian harus bisa ya, harus bisa bahasa Inggris tentunya ya. Untuk installation bla 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 silahkan kalian baca, creating art chart bla 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 seperti ini ya. Lisensi ini di bawah MIT lisensi ya. Jadi open apa ya? Open source. Bukan gratis ya, tapi open source. Jangan bilang gratis. Open source. Untuk instalasi boleh pakai npm, boleh pakai browser atau pakai CDN. Kalau CDN itu online ya. Kalau kita pakai CDN ada di CDN libraries bla 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 ya. Kemudian langsung aja kita ke integration, memakai script tag. Kita pakai ini. Pakai ini ya, script path to, oh enggak ya. CDN itu ya. CDN installation CDN. Nah, ini dia. Coba kita klik. Nah, ini dia. CDN chart.js.
kita copy saja ya, copy URL. Atau copy script tag aja ya, copy script tag yang ini nih, klik copy, kita kembali ke Sublime, pastekan setelah script ini ya, tapi sebelum end head ya, jangan. Nah di sini nih, jadi sebelum end head kita pastekan di sini scriptnya CDN. Jadi CDN itu kita ngambil secara online. Kita simpan, kita kembali ke browser, kemudian integration ininya sudah ya, kita pakai CDN tadinya, kemudian scriptnya par bla bla bla, kemudian usage, bagaimana cara menggunakannya, kita memakai canvas ID bla bla bla. Nah ini dia, kita coba kopikan ini ya, copy, kita coba setelah table di sini kita kasih break, kita akan membuat grafik. Nah, kita pastikan tadi yang tadi Ctrl V ya di sini ya. Kemudian kita harus membuat sebuah grafiknya atau scriptnya ya. Kita mulai dari sini gitu ya, sampai ke bawah di blok sampai end script. Nah, kita copy, kita kembali lagi. Setelah ini ya, setelah tag canvas, pastikan di sini ya, Ctrl Shift V ya, Ctrl Shift V. Nah, di sini yang penting di sini misalkan canvas ID-nya my chart. Misalkan ini grafik 1 ya, grafik 1. Ini juga harus sama, yaitu grafik 1. Kemudian kita simpan dan kita lihat di browser, reload, kita lihat di bawah dan ini sudah jadi. Nah, kita coba sembunyikan ini ya untuk tabelnya, yang blok table sampai sini. Kita akan membuat sampai sini ya, sampai H1 kita kontrol comment ya, kontrol itu ya, garis miring, kontrol garis miring. Nah, kita nggak usah ada BR-nya kita H1, kita akan membuat grafik. Chart. Simpan ya, ini codingnya, kita lihat reload ya, hello chart.js. Kita akan membuat grafik. Ininya boleh kalian setting, misalkan headingnya 200, reload. Nah ya, headingnya 200. Kemudian untuk red ini bla bla bla, kita ubah saja. Misalkan ini jurusan TI, misalkan ini DKV, kemudian ini SI, misalkan ini MI, misalkan ini KA, misalkan ini RPL. Simpan, kita coba reload. Nah, di sini TI bla 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 ya. Ini untuk jumlahnya, ini DKP 19, TI 12. Yang ini kita bisa ubah ya. Misalkan ini jadi 10. Kita reload. Nah, jadi 10-nya ya, jadi lebih kecil. Misalkan di sini yang
KA kita tambah jadi 12, kita simpan, reload. Nah, jadi nambah ya 12. Jadi itu cara membuat grafik di website, dan tentunya ini baru bisa dilihat oleh single user yang ada di localhost. Jadi untuk di sini tampilkan grafik ya hanya di browser ya. Nah, di sini kita sudah sampai ke sini, menjawab sini, akses grafik tersebut via browser close platform. Jadi grafik ini bisa dilihat via apa saja, via Linux, Windows, Android, semua bisa. Dan untuk semua ukuran ya, baik itu untuk ukuran mobile, untuk ukuran tablet, dan untuk ukuran desktop, semuanya bisa terlihat. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan coba ini ya, mengklasifikasikan data-data kita yang tadi itu berdasarkan jenis asal sekolah, pekerjaan orang tua, dan seterusnya. Coba kita akan tampilkan grafiknya. Untuk pertemuan kita kali ini sampai di sini dulu. Nah, untuk tugasnya cuma satu saja ya. Kalian praktekkan video ini, kemudian kirim ke WA dosen via Japri. Ya, itu saja ya. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.